Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Letusan Gunung Kemput Kelut berbarengan dengan gempa bumi yang muncul dari laut di selatan Jawa, menyebabkan terbentuknya gelombang air laut setinggi puluhan tombak menerjang pantai Tambak Rejo dan pantai-pantai di jangkauan hiposentrum, di mana titik episentrumnya berada di lempengan tektonik Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, yang berjarak tak jauh dari pantai Tambak Rejo. Kerusakan akibat 3 macam bencana alam itu menjadi salah satu catatan kelam sejarah awal pemerintahan Raja Putri Majapahit Tribuana Tunggadewi. Setelah pemberontakan Sadeng Keta bisa ditumpas, tak lama pemerintahan Tribuana Tunggadewi diuji lagi dengan bencana alam meletusnya Gunung Kemput dan gempa bumi yang membawa datangnya tsunami ke daratan selatan Pulau Jawawipa, daerah kekuasaan Kemaharajaan Majapahit. 2 purnama telah berlalu sejak meletusnya Gunung Kelut Kemput yang diawali gempa bumi kemudian disusul tsunami setelah Gunung Kemput meletus. Terjangan ombak tsunami puluhan tombak dan air laut meluap masuk ke dalam daratan menyisir pesisir-pesisir pantai di selatan Jawa Dwipa, berakibat sangat parah. Menyisakan reruntuhan rumah-rumah penduduk di puluhan bahkan ratusan pedukuhan, di lereng Gunung Anjasmoro, nampak 3 orang berjalan menyelusuri jalanan setapak. Seorang lelaki tua renta berjalan di antara 2 orang pemuda dan pemudi. Pemuda itu sangat tampan dengan garis wajah yang tegas dan sebentuk bibir maskulin membuat para gadis tergetar hatinya dan para pemuda merasa iri dengan pesona pemuda itu. Sedangkan pemudi berusia kira-kira 17 itu, bila tersenyum, muncul lesung pipit di pipi kanan dan kirinya. Nampak pemudi ini berbeda jauh dengan pemuda di samping kanan kakek tua renta itu yang nampak cuek dan pendiam. Pemudi itu periang dan banyak bicaranya bergaya ugal-ugalan yang mirip-mirip laki-laki. Padahal kalau diperhatikan lagi, selain lesung pipit kembarnya, wajahnya sangat bersih, cantik jelita berkulit kuning langsat. Bulu matanya panjang melengkung ke atas seperti kembangan burung merak, dengan sebentuk bibir feminim yang aduhai merah muda, bibir itu selalu basah. Sudah berjalan hampir 3 purnama, kota Raja Lama Majapahit tak kunjung sampai jua. Eyang sih suka berhenti di pedukuhan-pedukuhan yang kita lewatin, belum lagi berhenti berhari-hari mengobatin mereka yang terluka akibat Gunung Kemput itu. Ujar pemudi itu sewot lalu menghentak-hentakan kaki kirinya tanda lagi kesal. Dinda Kusumawardhani, sabar. Sudah seharusnya kita menolong para korban bencana alam itu tugas kita, sahut pemuda tampan itu agak kesal melihat gadis ini dari tadi pagi tak jelas adatnya. Kusumawardhani, aduh kakang, kepanjangan atuh, panggil aja Mawar tanpa dinda-dinda, seru gadis itu mendelikkan bola matanya yang bening berkali-kali pada pemuda itu. Kakek tua renta yang melangkah seenaknya di tengah-tengah kedua pemuda dan pemudi itu, mau tak mau melerai pertikaian adu mulut itu. Hohoho, jadi sekarang namamu Mawar? Tanya kakek tua. Iya eyang, tak panjang dan tak banyak buang nafas saat mengucapkan namaku, tidak seperti nama kakang, Jambunada, gimana mau dipendekkan, disapa Jambu, tak ada yang mau dengan jambu segede ini eyang. Kalau disapa nada, tak ada nada keluar dari mulut kakang yang diam 1000 bahasa itu. Kalau Kusumawardhani bisa disingkat Kusuma atau Mawar atau Wardhani, enak di telinga eyang, jawab Mawar panjang lebar. Mau tak mau, kakek tua itu yang tak lain adalah Kamakanaka terpaksa harus tersenyum dan mengakui kokot cucut cecetnya si Mawar ada benarnya. Puteri Rakayan kembar yang memaksa ikut berkelana. Kamakanaka melirik pemuda di samping kanannya yang tak lain adalah Jambunada. Jambunada diam dengan bibir terkatup rapat, nampak jelas dia menahan rasa dongkolnya.
Kama Kanaka agak kasihan pada Jambu Nada. Sejak melangkah keluar dari pondok mereka di padang sabana Junrung, perlahan tapi pasti, gadis ini mendominasi mereka berdua, khususnya pada Jambu Nada. Puteri Rakayan kembar ini jelas seorang puteri yang sangat manja namun memiliki kecerdikan dan kecerdasan di atas Jambu Nada. Tiba-tiba Mawar memegang perut kecilnya dan menjerit lirih. Wajah jelitanya pucat sekali. Dia diam sejenak lalu berjongkok di tepi jalan setapak. Jambu Nada yang dari tadi sudah kesal banget sama Mawar, jadi tak tega melihat Mawar menjerit lirih kesakitan. Sakit sekali Eyang, jerit Mawar. Kama Kanaka segera menotok nadi di areal kedua pangkal paha Mawar yang sudah terlentang dengan kedua tangan memegang perut kecilnya dan beberapa nadi di areal perut dan pinggang Mawar. Karena saking cepatnya gerakan jari tangan Kama Kanaka, Jambu Nada hanya melihat sekelebat sinar merah bergerak di pangkal paha, perut dan pinggang Mawar. Hohoho, datang lagi, kata Kama Kanaka pada Jambu Nada. Wajah Jambu Nada seperti direbus, merah wajahnya sampai kulit leher dan kedua daun kupingnya juga. Dia teringat kembali purnama sebelumnya. Mawar seperti ini, rupanya Mawar kedatangan tamu bulanan, dan apesnya, purnama sebelumnya adalah pertama kalinya Mawar mengalami itu. Mawar pun tak tahu akan hal itu, apalagi Jambu Nada. Saat itu banyak darah membasahi celana panjang yang dipakai Mawar, tepatnya di pangkal paha Mawar. Saat itu Kama Kanaka sedang bersemedi. Kakang, sakit sekali, jerit Mawar kala itu dan pingsan setelah melihat banyak darah menempel di celananya. Kebetulan saat itu, ada seekor ular sebesar lengan orang dewasa dengan panjang hampir 2 tombak, merayap ke atas pohon dari samping tubuh Mawar yang meringkuk menahan sakit. Pohon itu tempat mereka berdua berteduh. Jambu Nada mengira Mawar digigit ular di sekitar bokong pahanya sehingga mengakibatkan luka berdarah. Dia jadi panik mengingat ular yang merayap ke atas pohon itu sejenis ular yang cukup berbisa. Buat Jambu Nada, gigitan ular beracun atau berbisa itu takkan berpengaruh apa-apa untuknya. Namun bisa racun ular itu untuk Mawar bisa mengakibatkan kematian. Panik gak? Panik gak? Panik dong. Jambu Nada panik banget kala itu. Saking paniknya, Jambu Nada menelungkupkan Mawar, tanpa permisi lagi, melorotkan celana panjang Mawar. Jambu Nada mencari-cari bekas gigitan ular itu di bokong Mawar berniat menghisap racun ular itu. Namun tak ada bekas gigitan ular, yang ada, kedua bokong Mawar merah oleh cairan darah, ada yang kental. Beruntung datang eyang besarnya yang langsung menjauhkan Jambu Nada dari bokong itu. Serangkum hawa hangat menarik tubuh Jambu Nada menjauh 2 tombak. Cepat eyang besarnya menutup kembali bokong itu dengan menaikkan celana panjang Mawar, kemudian menotok beberapa nadi di pinggang, perut dan pangkal paha Mawar. Hohoho, hohoho, kamu kepedukuhan tadi, minta beberapa kelapa muda pada kepala pedukuhan yang tadi kita temui, lalu ambilkan rumput kering sebanyak 2 telapak tanganmu. Kata Kama Kanaka pada Jambu Nada yang bengong. Cukup lama Jambu Nada mendapatkan beberapa kelapa muda dan rumput kering, diberikan semuanya pada eyang besarnya. Dengan sekali gerak, jari telunjuknya telah menembus batok kelapa dari luar sampai ke dalam. Minumlah, kata Kama Kanaka pada Mawar yang duduk bersandar pada batang pohon dan sudah tak menjerit lagi. Buah kelapa bekas itu dibelah menggunakan telapak tangan kirinya. Kulit kelapa dikupas dengan jepitan jari telunjuk dan ibu jari lalu serat kelapa itu diambil. Menggunakan sedikit hawa panas, serat kelapa itu mengering di atas telapak tangan kirinya. Kama Kanaka mengambil rumput kering dan menganyamnya menjadi bantalan sekilan panjangnya dengan lebar 3 jari tangan.
Cukup banyak bantalan dari rumput kering itu dibuat Kamakanaka, ada sekitar 30-an, lalu serat kelapa yang tadi ditaruh memenuhi luasan bantalan, di atas salah satu bantalan, kemudian serat kelapa itu ditutupi dengan bantalan rumput kering lainnya, lalu dianyam tepian kedua bantalan rumput kering itu, hingga tertutup semuanya, di mana di dalam itu ada serat kelapa. Ho, Jambu, tolong kamu lanjutkan ya, buat seperti ini, caranya kamu sudah lihat toh, pinta Kamakanaka sambil menunjukkan hasil bantalan berisi serat kelapa pada Jambu Nada. Baik Eyang Besar, sahut Jambu Nada segera melaksanakannya. Setelah itu, Kamakanaka segera membawa Mawar ke tepian sungai di dekat situ. Kamakanaka memberitahu Mawar cara memakai bantalan itu untuk membalut bagian intimnya, juga cara merawat bagian intimnya itu dan memberikan pengetahuan tentang siklus kewanitaannya, yang pasti akan Mawar alami setiap bulannya. Setelah cukup mengajari Mawar perihal siklus bulanannya, Kamakanaka kembali ke tempat Jambu Nada yang sedang menganyam rumput kering. Kamakanaka mau tidak mau, memberitahukan Jambu Nada perihal siklus bulanan seorang wanita. Jambu Nada jelas malu sekali, apalagi sempat meraba-raba kedua bongkahan bokong Mawar untuk mencari bekas gigitan ular itu. Dan yang bikin dia sampai sekarang teringat adalah 2 titik besar di dalam belahan lipatan kedua bokong Mawar. Kembali ke sekarang, di mana sekarang Mawar kedatangan tamu bulanannya yang kedua seumur hidupnya. Setelah ditotok Kamakanaka, rasa nyeri di perut bawahnya lenyap. Mawar segera bangun dari tempatnya meringkuk menahan sakit tadi. Tiba-tiba, plak, pipi kanan mulus Jambu Nada menjadi sasaran telapak tangan kiri Mawar. Kenapa? Tanya Jambu Nada tersadar dari lamunannya mengingat kejadian Mawar datang bulan pertama kalinya, 1 purnama lalu. Tak apa-apa, jawab Mawar tersenyum-senyum lalu mendadak kaki kanan gadis manja ini mengayun ke atas ke arah depan, tepatnya ke pangkal paha Jambu Nada. Kalau saja Jambu Nada waspada, niscaya tendangan itu bisa ia elakkan. Tapi saat itu Jambu Nada terbengong-bengong, mendapat tamparan dari Mawar. Lalu Mawar tersenyum-senyum bilang tak apa-apa. Apalagi senyuman Mawar itu seperti membetot sukmanya. Jelas membuat Jambu Nada bleng sesaat. Begitu rasa nyeri di pangkal pahanya menghentak urat-urat saraf otaknya, yang ada hanya teriakan kesakitan dari Jambu Nada sambil meringkuk di atas tanah. Dasar mesum, bisik Mawar di telinga kanan Jambu Nada yang meringkuk menahan nyeri pada alat vitalnya akibat tendangan kaki Mawar. Kamakanaka hanya bisa geleng-gelengkan kepala melihat kelakuan mereka berdua, terutama Mawar. Hadeh, terima kasih Sang Hyang Widi. Beruntung aku tak ditakdirkan beristri, seru Kamakanaka beranjak pergi ke tempatnya tadi. Rupanya seruan Kamakanaka terdengar oleh Mawar. Eyang, aku bukan istrinya, teriak Mawar melengking.